Assalamualaikum Pak, nama saya Kurniawan Pratama, NIM 1904010029. Di sini saya ingin melanjutkan tentang penjelasan soal UTS di soal nomor 4 yang di part yang ke-4 ini Pak. Baik, saya lanjutkan saja. Nomor 4 saya membuat soal yaitu yang pertama adalah sebuah bola dilemparkan dari sebuah gedung dan membentuk sebuah kurva parabola yang ditunjukkan gambar berikut Pak, di mana ketinggian gedung tersebut adalah 500 meter dan kecepatan awal adalah 40 meter per second dan percepatannya adalah 25 meter per second kuadrat Pak. Tentukan ketinggian bola pada saat 5 detik setelah bola dilemparkan. Jadi pertanyaannya adalah kita harus menentukan ketinggian bola pada saat 5 detik setelah bola dilemparkan. Apakah berada di sini, sini, atau di sini? Jadi jawabnya adalah langkah pertama adalah kita ketahui bahwa percepatan adalah turunan pertama dari percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan. Jadi A sama dengan dv per dt yang nilainya adalah min 25 meter per second kuadrat yang telah diketahui. Nilainya adalah negatif karena gaya percepatan ini dia bergerak ke arah bawah. Jadi nilainya negatif. Langkah selanjutnya adalah kita kalikan di kedua sisi dt. Hasilnya seperti ini, dv sama dengan min 25 dt, lalu kita integralkan kedua sisi. Mendapatkan hasilnya adalah v sama dengan min 25 t ditambah konstanta, dimana karena v awal adalah 40 pada waktu 0 detik, maka dapat diketahui bahwa konstantanya sama dengan 40. Jadi V sama dengan min 25T ditambah 40. Lalu langkah selanjutnya adalah karena ditanyakan jarak, kita turunkan lagi V karena dapat kita ketahui bahwa jarak turunan dari V sama dengan jarak. Jadi V sama dengan ds per dt sama dengan min 25T ditambah 40. Ini adalah nilai dari V. Lalu kita kalikan lagi dt di kedua sisi, lalu kita integralkan di kedua sisi menjadi integral ds sama dengan integral buka kurung min 25t ditambah 40 buka tutup kurung dt. Jadi s sama dengan min 25 per 2t kuadrat ditambah 40t ditambah k. Karena s jaraknya adalah 500 pada t sama dengan 0, karena tinggi gedung adalah 500 meter, maka nilai dari K adalah 500. Jadi dapat kita ketahui persamaan adalah S sama dengan min 25T kuadrat tambah 40T ditambah 500. Lalu kita substitusikan nilai T sama dengan 5 ke persamaan ini karena pertanyaannya adalah pada saat 5 detik, ketinggian bola pada saat 5 detik. Maka jawabannya adalah S sama dengan min 25 per 2 kali 5 kuadrat ditambah 40 dikali 5 ditambah 500 sama dengan min 312,5 ditambah 200 tambah 500, jadi sama dengan 387,5 meter. Jadi pada T sama dengan 5 detik bola berada di ketinggian 387,5 meter. Baik, di soal yang kedua adalah seseorang penerjun payung melompat dari sebuah helikopter yang berada pada ketinggian 2000 meter. Jadi diketahui bahwa ketinggian awal adalah 2000 meter. Diketahui bahwa percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Karena penerjun payung tersebut melompat, jadi tidak ada kecepatan awal. Jadi kecepatan awal sama dengan 0. Tentukan kecepatan penerjun payung pada saat detik keempat. Diasumsikan bahwa hambatan udara diabaikan. Jawabannya adalah diketahui bahwa
G atau percepatan gravitasi adalah mempunyai turunan pertama dari kecepatan. Jadi G sama dengan dV per dt sama dengan min 10 nilai dari percepatan gravitasi. Lalu kita kalikan dt di kedua sisi, lalu kita integralkan menjadi integral dv sama dengan integral min 10 dt. Jadi V sama dengan min 10 T ditambah konstanta. Karena V sama dengan 0, tidak ada kecepatan awal pada T sama dengan 0, maka konstanta juga 0. Jadi rumusnya menjadi V sama dengan min 10 T saja. Lalu selanjutnya adalah kita substitusikan T sama dengan 4, karena tanya adalah kecepatan tidak jarak. Jadi sampai di sini saja, lalu kita substitusikan T sama dengan 4 ke persamaan V. Menjadi V sama dengan min 10 pangkat min 10 dikali 4, menjadi V sama dengan min 40 meter per second. Jadi diketahui bahwa pada detik keempat, penerjun payung tersebut mengalami kecepatan sebesar 40 meter per second ke arah bawah. Jadi bernilai negatif maksudnya adalah bergerak ke arah bawah. Selanjutnya di soal yang ketiga, saya membuat soal yaitu sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 15 meter per second dan ingin melalui jalanan menurun yang mempunyai sudut elevasi 30 derajat seperti yang ditunjukkan gambar berikut. Ini adalah gambar mobil di mana akan melalui jalanan menurun dengan sudut elevasi 30 derajat. Diketahui bahwa percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Tentukanlah kecepatan mobil pada waktu T sama dengan 2 detik. Diasumsikan bahwa hambatan udara dan gesekan antara ban mobil dan jalanan sama dengan 0. Jadi rumusnya adalah kita mencari A terlebih dahulu, karena percepatan gravitasi itu biasanya bergerak ke arah bawah. Karena kita ingin mencari percepatan gravitasi yang bergerak mengikuti jalanan menurun, maka kita menggunakan sudut elevasi 30 derajat ini. Menjadi persamaannya adalah A sama dengan G percepatan gravitasi dikali sinus dari 30 derajat. Jadi A sama dengan 10 dikali sinus 30 derajat adalah setengah, menjadi 10 kali setengah. Jadi A sama dengan 5 meter per second kuadrat. Lalu langkah selanjutnya adalah kita cari V dengan persamaan ini. Jadi A sama dengan dV per dt sama dengan 5. Jadi langkahnya adalah kita kalikan dt kedua sisi, lalu kita integralkan menjadi integral dv sama dengan integral 5 dt sama dengan V sama dengan 5t ditambah c, di mana V sama dengan 15 karena dia mempunyai kecepatan awal 15 meter per second pada t sama dengan 0, kan? Maka c sama dengan konstanta sama dengan 15. Jadi persamaan menjadi V sama dengan 5t tambah 15. Lalu kita substitusikan T sama dengan 2 karena yang ditanyakan adalah tentukan kecepatan mobil pada waktu T sama dengan 2 detik. Jadi T sama dengan 2, lalu kita masukkan ke persamaan V ini. Lalu V sama dengan 5 dikali 2 ditambah 15, V sama dengan 25 meter per second. Jadi dapat diketahui bahwa pada waktu 2 detik mobil melaju dengan kecepatan 25 meter per second. Jadi kalau diubah ke kilometer per jam menjadi kira-kira 90 km per jam. Baik Pak, berikut adalah penjelasan tentang soal UTS saya Pak. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau jawaban yang mungkin keliru Pak. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.